Ya, kembali lagi bersama saya Handi Pratama di Story Traveler di segmen Travelers Bercerita. Dan kali ini dengan tamu yang berikutnya yang juga seru. Ini teman lama dan dia adalah seorang pecinta alam atau pecinta wanita nih? Pecinta wanita mah gimana ya? Coba jangan ceritain dulu. Oh, jangan ceritain dulu. Lagi. So, kenalan diri dulu, siapa gimana? Saya sih namanya Yusuf. Terlebih khususnya kita lebih ke untuk dominan sih ya, kita kan lebih ke animal rescue juga, tapi kita juga berkecimpung di dunia ini juga pegiat alam. Dan kebetulan memang kita keluarga pun ya banyak yang suka ini ngecamp atau gimana, jadi kita kan satu hobi sama keluarga nih, kita juga kan sama dan jadi harus adalah event minimal 2 minggu sekali harus camping sama keluarga gitu kan. Ya terlebih lagi lah suka dukanya, entah itu dari hal yang misteri atau yang apa gitu, banyak lah gitu kan, apalagi kalau soal alam gitu kan banyak misteri-misteri juga gitu kan, kayak macam-macam lah gitu kan. Oh ya, oke. Jadi memang saya tuh mengenal Mang Yusuf ya, manggilnya. Mang Yusuf tuh sebagai ya emang pecinta alam, terus sering juga kita dulu ngerescue hewan ya. Rescue sama bikin vlog gitu. Kita bikin vlog mengenai dulu ada buayanya gede banget di rumah. Sekarang gimana buayanya? Sekarang masih ada, alhamdulillah. Oh, masih ada. Nah, nanti kalau kita ke rumahnya lihat buayanya, tapi ya ini buaya bener nih. Insya Allah ini buaya darat. Oh, buaya darat. Ya sama buaya lah ya. Aduh. Nah, tapi ternyata Mang Yusuf juga lebih ke pendakian ya, banyaknya ya gitu. Dan udah berapa total ngedaki gunung? Kalau untuk mendaki gunung sih kita kan kalau misalnya masih kehitung. Cuma kan kita kalau lagi fokus misalnya kita hiking atau camping di satu gunung, kita itu nggak bakal langsung pindah ke gunung yang lain dulu. Kadang kita per minggu tuh misalnya kita ke gunung A nih, nanti minggu depan itu bisa ke gunung A lagi. Kadang dari sebulan bisa 4 kali atau berapa kali. Di gunung yang sama. Di gunung yang sama bisa juga. Nah kalau misalnya kadang kita itu berpindah-pindah gunung itu kalau ada request dari teman-teman kita juga dari saudara atau cenah pengen main ke gunung B, ayo kita ajak bareng-bareng gitu kan. Soalnya kan mungkin keluarga kita pun kan banyak yang belum ngerti juga, pengen didampingi juga kan. Lebih lagi kan sama saudara saya juga kan sering didampingi juga gitu kan. Kalau untuk request gunung sih ya kita nggak pernah request sendiri ya, karena teman-teman aja lah pengen kemana, kalau kita mah ngikut aja gitu. Biasa berapa orang kalau setim atau gimana ada gitu? Kalau kita mah setim biasanya paling 4 orang aja sih. 4 orang paling aja. Sedikit. Kalau paling banyak biasanya di antara 12 sampai 15 orang. Wow, itu rombongan. Rombongan paling juga itu memang semuanya rata-rata keluarga besar sih ya. Berarti gunung-gunung yang standar lah ya. Ya, gunung standar. Karena kan ada yang mungkin masih pemula gitu ya. Masih pemula juga. Apalagi yang keluarga waktu itu saya ke gunung ini contohnya. Gunung di salah satu gunung di Bandung Timur tuh, di Gunung Manglayang. Oh, Manglayang. Ya, Manglayang. Saya ngajak para keluarga ke sana. Ya mungkin di bawah itu kan banyak ya orang tua kita juga kan, pada yang penting mah kita lah hiburan dulu di bawah gitu kan. Kalau kita mah kalau pengen manjat ke atas mah orang-orang tertentu aja lah gitu. Kalau si bapak si mama udah diam aja di bawah gitu kan. Banyak juga saudara-saudari juga kita yang penasaran banget pengen summit ke atas. Pengen nyoba ke atas. Akhirnya saya pernah ngajak waktu itu summit jam 3 subuh. Waduh, sampai ke puncak gitu kan. Sampai pada nangis-nangis semua di sana gitu. Entah itu hal goib atau yang gimana ya, pada nangis-nangis gitu kan. Ya itulah kalau memang resiko camping bersama keluarga itu kan, apalagi kalau banyak saudara cewek juga yang nggak tahu. Kadang memang sih banyak yang nangis, tapi ketika udah pulang pengen naik lagi tagihan gitu. Ketagihan memang kan. Gunung tuh bikin lagi gitu kan, karena gitu. Sekali udah berhasil di gunungnya 1, ke gunung 2 tuh kayak tertantang ya, level-levelnya naik gitu ya. Berarti udah berapa lama ya maksudnya main di gunung itu? Main dari gunung. Nah, kalau untuk main dari gunung itu kebetulan waktu zaman sekolah kan kita bergerak aktif di kegiatan pramuka juga. Ya kan kita lebih membina juga para siswa juga kan. Jadi memang kegiatan pramuka itu kan lebih ke outdoor ya kan. Ya paling minimal lah kita suka main ke Sukawana dulu untuk membina ke Jayagiri, tiap-tiap gunung itu kan kita ngelatih juga. Banyak sih ketika waktu pengalaman 2012 itu kan, ketika saya jadi pelatih pramuka apalagi itu kan, tragedi kayak gitu kan, banyak kayak kesurupan massal juga ada kan gitu kan waktu itu kan. Ada kesurupan massal ada dia, nanti kita ini juga kita bahas juga kan. Ada yang kesurupan massal waktu itu kan, kalau nggak salah itu berapa orang waktu itu kan, 4 orang kalau nggak salah. Masalahnya 4 orang. Iya, masalah 4 orang. Biasanya masalah 10. Lebih dari 1 mah itu mah udah ini banyak ya. Oke. Terus kadang
Ya kalau di dunia permukaan ya memang sudah jadi resiko juga, kadang kesurupan. Nah kesurupan juga kadang banyak faktor juga sih. Memang ada orang yang kalau memang benar-benar takut, ya kan. Kadang ada yang suka halusinasi juga banyak sih. Soalnya kan memang. Ya kan memang logisnya ya kadang. Iya, logisnya. Bukan sekedar dia melihat tapi memang kecapean, akhirnya halusinasi. Nah, akhirnya atau apa sebenarnya kalau kedinginan tuh hipotermia ada. Itu juga halusinasi bisa ya. Halusinasi bisa. Soalnya kan kalau faktor hipotermia itu kan ketika kita sudah hipotermia, akibatnya kita berhalusinasi tinggi ya. Beda kalau makan kecubung. Aduh, makan kecubung. Itu baru maksudnya halusinasi beneran itu. Nah, berarti Mang Yusuf sebagai pegiat pecinta alam, pegiat juga untuk hewan gitu ya. Dan di semua itu pasti ada cerita-ceritanya gitu. Kira-kira yang mana nih dari yang gunung yang paling ekstrim atau mungkin ceritanya ternyata gunung yang biasa ternyata ceritanya juga serem gitu. Ada nggak sih cerita serem? Ada lah ya. Kalau untuk cerita serem tiap gunung pasti banyak. Tapi kalau untuk lebih ke cerita serem, saya paling takutnya itu kalau udah ada yang ngebahas tentang ini, kalau udah ada siluman kayak gitu kan gitu kan. Apalagi kan ada di satu gunung di Bandung Barat itu Gunung Allah gitu ya. Dia ada sebutin nggak? Nggak usah. Tapi kalau penasaran nggak apa-apa sih kan. Saya sering main ke Gunung Burangrang juga kan. Burangrang udah terkenal sih. Udah terkenal lah gitu kan. Kayak itu kan Gunung Burangrang itu kan udah kayak miniatur Gunung Salak deh. Iya, memang saya miniatur Gunung Salak. Ngelihatnya, iya sih memang. Jujur ngelihat dari jauh ya, Tangkuban Perahu ya udah gitu, kerasa kayak aman gitu ya tahu. Tapi ngelihat Gunung Burangrang itu asa iya mah purba. Iya. Dulu waktu saya camping aja jam 1 apa berangkat itu? Jam 1 sore nyampe sana jam 9 malam itu. Iya teman saya main juga kan yang cerita kemarin yang namanya Niko juga, dia bilang Gunung Burangrang tuh gunung yang lumayan sulit ya. Iya lumayan sulit. Ada manjatnya, treknya dan katanya masih ada macan hidung kan ya. Ya, nah itu banyak sih dari warga juga itu kan yang ngomong banyak antisipasi aja Kak, cenah kalau misalnya kan di sana ada macan kumbangnya juga yang hitam gitu kan. Jangan bawa ini apa sih daging mentah kayak gitulah kalau misalnya kita daging ya. kita juga daging kita gitu juga kan. daging. Kalau kita mah memang sih kita juga nggak pernah bawa daging mentah kayak itu ya, cuma mungkin kita antisipasi aja biar gimana kita nggak diserang aja. Soalnya kan memang kita sebagai pegiat alam sama pecinta hewan juga kan pasti kita harus mengenal juga karakter hewan itu kayak gimana juga kan. Malahan lebih ada bekal ya gitu. Iya ada bekal juga. Tapi kan beda kalau hewan kan bisa ketahuan. Nah, yang nggak kelihatan gimana itu? Nggak kelihatan. Nah ini nih di Burangrang ada cerita apa sih emang? Di Burangrang itu dulu apa ya lupa lagi. Atau nggak terlalu serem berarti? Saya mah nggak terlalu serem sih, cuma kalau ini ya kebanyakan para pendaki kalau sama saya itu banyak yang takut tuh karena ada entah itu suara kuntilanak yang kayak gitu kan, suara kuntilanak yang kayak ketawa gitu kan, padahal itu bukan suara kuntilanak sebenarnya. Suara burung apa ya? Ini suara musang bulan yang mau birahi dia kawin. Kayak kuntilanak lagi ketawa dia. Suaranya itu. Iya itu pernah dengar juga gitu. Kebanyakan gitu sama saya dibahas itu musang. Mungkin kalau kita ngebahas secara mistis mungkin gini ya. Kalau ngebawain mistis? Ya, kalau kita ngebawain mistisnya pasti dia takut gitu. Karena ya kebawanya mistis terus gitu. Takutnya dia nanti nggak mau ke gunung ini lagi cina ada gini gitu kan. Nah, kita ambil logisnya aja. Itu musang aja gitu aja lah, simpelnya gitu kan. Musang birahi. Ya, musang birahi aja gitu kan. Takutnya soalnya kan rata-rata itu dari teman atau keluarga, rata-rata sih teman yang dari fakultas apalagi mahasiswa itu kan teman dari saya memang sih masih pada ingin tahu dia tentang gunung tuh kayak gimana ya, cuma kita kan kasih edukasi jangan sampai yang hal-hal yang menyeramkan dikit lah gitu, tapi minimal gimana caranya dia pengen ke gunung tapi tidak gak takut lah gitu tentang hal mistis kayak gitu kan. Tapi yang paling serem apa yang benar-benar kayaknya ini bukan musang, ini bukan hewan, pernah ngadepin apa sih? Yang paling serem tuh yang di Bandung Barat waktu itu yang lagi tahun berapa waktu itu sama saudara teh. Sebelum ramai tempat camping itu, bisa kan ngecamp satu tenda aja waktu itu kan. Ya saudara saya yang itu kan. Cuma itu di depan apa cina dari jauh gitu kan ada api kayak nggak bentuk orang. Saya nggak percaya, lihat dulu kayak orang itu, tapi bentuk apinya tuh mirip kayak orang banget lah. Dari bentuk jauh. Apinya bukan bulat, bukan bentuk orang, dia jalan kaki ngedeketin kita takut masuk ke tenda bareng-bareng. Ya sampai pagi juga kita ngebahas dari itu apa cuma itu. Tapi kalau api biasa sih
diem gitu kan. Ini kan ngedeket dia dari jauh itu kan. Entitas namanya ada namanya banaspati. Iya, banaspati. Tapi itu mah kan ya bola api melayang. Oh, ini benar-benar bentuknya bentuk kayak, orang dia. Kayak kayak gini aja lah. Apa sih toko kayak Ghost Rider aja lagi jalan kaki kayak gimana. Ghost Rider aja kepala. Ini full ya. Ini full ya, api semua gitu kan. Tapi ngejar atau cuma jalan? Tapi ketika jalan biasa, cuma kalau memang dekat, kalau memang gak gerak, kenapa makin deket gitu kan, bingungnya kan, kayak jalan kaki kan. Lain disiram. Logikanya gini ya. Namun api asli malah kalau misalnya emang lagi api asli mah minimal ada daun kebakar. Ada daun kebakar lah minimal. Emang nggak ada jalan kaki buat. Tapi ketika kita udah masuk tenda, paling langsung kita langsung tidur mah langsung aman sih, nggak ada apa-apa lagi gitu. Soalnya kita nggak terlalu dipikirin, langsung tidur aja weh gitu kan. Berdua ya. Berdua gitu kan sama saudara kan kebetulan. Ketika udah tidur pagi-paginya udah aman, kita langsung cerita. Wow. Selain itu yang kan kok api berarti ya udahlah gitu ya. Apa mungkin gangguannya? Kalau misalkan makhluk hutan. Makhluk hutan sih di gunung mana ya waktu itu? Atau nggak gini deh, gunung yang paling serem menurut Mang Yusuf di Bandung atau Jawa Barat deh? Di Garut sih, daerah Garut. Garutnya ini ya Ciremai, apa? Saya waktu itu main ke Papandayan. Oh Papandayan saya udah pernah juga ya. Main ke Papandayan sama saudara juga kan. Nah, seremnya apa seremnya? Nah, saya masih bingung itu gini kan, memang di sana antisipasinya itu kan banyak babi hutan juga kan, gitu kan. Waktu itu kan saya nggak tahu nggak bakal ada babi hutan yang dekat gitu kan. Ketika lagi masak ada babi hutan itu, memang sih nggak ini dia nggak galak, dia cuma pengen makan aja kan. Saya nanya ke petugas waktu itu kan, Pak ini babinya kok cuma sendiri? Emang soalnya ini babinya kan paling gede. Kalau yang anak-anak itu kan banyak rombongannya nih. Nah saya masih bingung itu gini, cenah ini mah babinya belum seberapa, itu belum seberapa, ukuran masih hampir segini. Wah anjir, tingginya. Ini tuh belum seberapa, ada yang lebih gede lagi cenah. Siapa disebutnya itu? Si Omen kalau nggak salah. Bukan Bagas bukan? Bagas mah tuh ini kan Bagas mah lebih ganas lah. Cuma kecil kan Bagas mah segitu mah normal ya. Normal sih, ini cuma kan gede, gitu. Ini lebih gede ya. Kalau saya kayak tuh beruang berarti. Ketemunya itu kebetulan yang betinanya segini waktu itu kan. Saya masih ada videonya itu kan. Oh ada videonya? Iya ada videonya. Berarti emang ke videonya juga? Ke video sama saudara kebetulan. Nah saya yang masih penasaran itu yang paling gede kan kata petugas saya ini belum seberapa. Ada yang lebih gede lagi. Takutnya yang gitulah gitu kan. Soalnya kan saya belum pernah lihat juga kan. Iya gitu kan. Gitunya. Takutnya gitu kan. Ya saya masih penasaran juga. Pengennya masih main lagi ke sana gitu kan. Pengen nyoba lihat kayak gimana sih gitu kan, babi hutan yang gedenya gitu kan. Kalau Bagas mah sih udah pernah ketemu lah kecil-kecil kayak gitu lah. Ya itu mah Bagas mah ya. Terus pengalaman nyasar di gunung? Kalau nyasar dulu tuh ke gunung mana ya kalau nggak salah teh? Apalagi? So, ngopi dulu. Ya, ngopi lah. Pernah nyasar tuh lah, saya lupa deh. Pernah nggak misalkan nyasar? Kalau untuk nyasar sih kayaknya belum sih, tapi kalau untuk mungkin trek sampai kita gak lihat jalur bener tuh, sampai gak kelihatan banget lah gitu. Jalur udah ketutup kayaknya. Ya udah ketutup mah udah ngalamin juga kan. Nah itu juga saya hal paling menantang itu kalau kita main ke gunung. Saya mah suka ini aja, iseng aja. Apalagi kan di ruang lingkup kerja kan banyak cewek-cewek nih atau cowok-cowok itu kan yang dia dikit-dikit kesurupan juga kan gitu kan. Saya bener diuji ya. Mau nggak ikut cina camping ke sana gini cina kan. Nanti saya kesurupan atau gimana? Gak apa-apa, tenang aja cina kalau kesurupan mah gitu kan. Banyak sih yang kesurupan gitu kan. Akhirnya jangan takut lah, tenang. So kalau misalnya kalau aku udah ngajak kalian cina, insya Allah lah gak akan sampai ini. Minimal kalau kesurupan juga ada yang nenangin juga kan gitu kan. Nah, kalau camping pasti bakal ini nih. Nah itu bawa apa nih? Coba bawa sini. Saya mah minyak telon biasa. Itu kan minyak telon. Ini kan minyak telon, untuk kelihatannya minyak telon. Minyak telon biasa. Cuma kan ini kan ada kandungan bidaranya. Kenapa ada bidara? Apa bidara? Daun bidara itu, daun bidara Arab kan. Daun bidara itu kan memang boleh dibuka? Boleh. Wangi normal sih. Normal itu. Itu kan daun bidara itu kan daun yang ditakuti ini sama jin itu kan takut dia. Apalagi waktu saya nangani yang kesurupan waktu itu kan ceweknya itu kesurupan sehari hampir 3 kali waktu itu kan. Coba saya pakai ya. Boleh. 3 kali terus ditetesin ini atau dipakein ini? Kalau waktu itu sama saya gini, ada 2 opsi sih kalau lagi kesurupan itu kan. Mau dikeluarin sama saya atau keluar sendiri. Tapi
kalau misalnya si orang itu kesurupan bisa keluar sendiri, berarti dia hebat dia. Soalnya kayak gimana? Soalnya dia bisa melawan hawa nafsunya sendiri juga. Atau memang si entitas yang keluar sendiri kan? Jadi gini, kalau pengen keluar sendiri itu sama saya ada ininya, ditetesin. Kan kalau misalnya pengen keluar sendiri atau mau dikeluarin. Kalau misalnya susah diomongin nih, udah aja tetesin minyak habatus sauda sama saya ke hidung. Bukan ini? Bukan, nggak dibawa sih, ada minyak habatus sauda. Kalau ditetesin ke hidung, biarin aja. Nanti dia kalau misalnya sadar, berarti dia udah bisa ngelawan hawa nafsunya sendiri. Dia keluar sendiri nanti. Ya begitupun kalau di dunia ruqyah saya pakai yang kayak gitu kan. Kalau susah diomongin, ya tinggal keluarin aja lah. Kadang ditarik ditarik. Ada yang susah gitu kan kadang. Tapi saya emang nggak pernah dikeluarin. Pengennya itu kalian itu bisa ngelawan gitu kan. Jangan hanya tubuh kalian itu bukan tubuh apa yang dikendalikan lah ya. Dikendalikan lah. Kenapa saya ngasih minyak kayak gitu biar kalian itu cepat sadar lah. Emang gitu. Kita juga kan saling mengobati lah gitu kan. Bisa ngeluarin, minimal kamu bisa ngelawan gitu kan. Antisipasi. Yang penting pikiran jangan kosong juga, apalagi kan kalau camping itu kan masuk ke alam liar juga kan. Apalagi ya kalau di dunia Islam ya, untuk hutan-hutan itu memang banyak juga kan, apalagi sarangnya jin ifrit itu kan jin yang paling, udah tahu jin ifrit kayak gimana? Belum. Jin ifrit itu ini jin yang paling gedenya itu kan, jadi kan ada tahapan-tahapannya juga. Kalau jin ifrit itu kan jin yang paling gede, dia itu bisa menggerakkan benda mati. Kayak pohon itu bisa digerak-gerakin, kayak angin itu bisa digerakin kayak gitu kan. Banyak sih keisengan yang kayak gitu ya. Dulu saya pernah ngalamin ketika kesurupan teman-teman. Dia suka iseng padahal udah keluar tapi masih di dalam gitu kan. Banyak yang pura-pura juga kan dulu kan kayak gitu kan. Ya kalau di alam lah, kalau memang nemu kayak gitu memang sifatnya tuh dia memang iseng aja dia gitu kan. Tapi sebisa mungkin jangan nantang aja lah kita kan. Tapi jahil mah ya udahlah gitu ya. Biarin we gitu kan. Apalagi kan sekelas jin ifrit, kalau jin ifrit itu kan gede dia, hampir setara kayak ini. Pohon ini, pohon bambu, lebih gede dari pohon bambu dia. Tapi bukan genderuwo bukan ya? Bukan. Kalau genderuwo itu masih di bawahnya. Kalau jin ifrit itu kan derajatnya dari segala setan dia kan. Yang paling gede. Juga jin namanya juga. Kemampuan jin ifrit itu jangankan menggerakkan benda mati, memindahkan bus saja udah bisa dia. Paling pinter dia. Berarti bus-bus yang nyasar ke hutan tuh. Nah, itu bisa jadi kalau kita ngebahas dunia mistisnya, itu bisa jadi kalau mungkin dari ulah jin ifrit bisa. Karena logikanya kan katanya kata polisi nggak ada pohon-pohon yang tumbang ya. Terus mobil juga nggak ada baretan daun. Jojol di tengah hutan. Iya. Nah itu kemampuan jin ifrit itu kan kayak gini kan. Dulu waktu zaman ini Istana Balkis aja bisa dipindahin sama jin ifrit hanya dalam satu kedipan aja udah pindah dia. Apalagi sekelas ini bus itu paling kecil gitu kan, bisa hanya dalam sekedip mata aja kan bisa langsung pindah juga kan. Nah itu rata-rata sih kalau ini seiseng-isengnya jin ifrit itu nggak pernah sampai ngebahayain manusia juga. Soalnya kan dia udah ini kan ngapain juga saya ya? Ini cuman jahil doang. Soalnya kan memang ada kelas-kelasnya juga kan kayak gitu kan. Ada setan-setan yang paling kecil itu, yang iseng-iseng tuh yang kayak gitu dia. Yang kayak enggak. Nah kalau ini tahapan-tahapan ada yang melayang yang kayak gitu kan, ada yang bisa napak, itu kan beda-beda kelas juga kan kayak gitu kan. Kalau yang nggak bisa napak itu mah, kalau kata jin ifrit mah itu mah antek-antek yang kecil-kecil lah gitu kan, yang suka iseng-iseng kayak gitu kan. Entitas hewan, maksudnya hewan apa ya, tanda kutip yang di hutannya kecil-kecilnya gitu ya. Yang kecil. Tapi yang kemarin saya jalanin di hutan itu teh, ada satu jalan tuh yang katanya Leuweung Kunti ya kan, akhirnya ketahuan tuh namanya Leuweung Kunti. Ternyata itu banyak bunga khusus di jalur itu bertaburan. Tapi bunganya bukan bunga hutan, tapi bunga kayak di makam yang putih-putih itu. Dan kelompoknya rapi kayak disusun kayak pengantin. Nah itu tuh ada penjelasan nggak kata Mang Yusuf? Berapa ini sih jalur trek yang ini ya apa sih bunganya itu ada sepanjang jalur. Sepanjang jalur. Bunga apa sih yang putih melati kalau salah? Yang di makam teh apa ya? Yang pohon yang di makam tahu ya? Kantil bukan kantil. Yang di makam yang pohonnya ada bunga putih eta. Kamboja. Sepanjang jalan, jadi ada si videonya kayaknya ntar ya kita ambil liatin. Jadi ini sempat di videoin via di HP ada nggak ya? Atau udah nggak ada? Udah nggak ada. Tapi ini di ininya bukan. Belum ada ya? Belum ada. Nanti ini ya teasernya ada nanti. Nggak di sini. Cuman dia sepanjang jalan tuh bunga semua. Khusus jalan itu doang ya? Iya. Kalau itu masih Kamboja kayaknya ada yang nanam kayaknya mah. Soalnya kan ada. Ya? Nggak ada pohon. Nggak ada pohonnya. Tapi di kanan kiri nggak ada bunganya. Jadi apa yang kita injak tuh jadi kayak karpet.
Oh, bunga-bunga gitu ya? Tapi bunga itu bener-bener yang terapat, cuman kayak rapi tabur di jalan, karena kan masuknya entitas hutan Kunti Merah waktu itu tuh ngomongnya gitu. Kalau kata saya mungkin ada apa ya? Ada seseorang mungkin yang ini juga bukan iseng lah, mungkin dia menganut suatu ilmu ya, ajaran tertentu juga kan, gitu. Karena jalurnya jalur trek yang udah nggak dipakai sama Trabas pun. Oh, nggak dipakai ya? Udah, karena setelah jalur mana tuh udah ketutupan gitu. Cuman di situ wewangiannya beda, Hairi Wirna gitu. Gimana ya? Kalau itu masih kayaknya mah, kata saya positifnya kita ambil dari ini aja lah, dari sisi tengahnya aja kan, kita dari tengahnya kayaknya itu mah orang yang ini aja. Ya mungkin kayak tadi lah. Positifnya gitu. Ya, positifnya aja ya. Berilmu. Negatifnya ya kalau emang ada juga untungnya nggak diganggu. Nah, jangan ganggu karena aja. Karena gitu kan kalau kita ke hutan tuh harus aura damai gitu aura damai gitu. Terus punten kulonowun juga, jadi akhirnya ya udah sama-sama menghargai ya. Menghargai. Dibanding kalau kita yang niat buruk ya. Hutan pun ibarat kata nggak merestui buat kita datang ya gitu. Nah, terus dari pengalaman horor itu kira-kira tips atau enggak gimana sih biar teman-teman yang misalkan mau pendaki awal, bagusnya tuh jangan sendirian, udah pasti nih. Selain itu apalagi sih untuk menghindari, kalau hewan udah pasti nih kita tahu, tapi hal-hal yang negatif di hutan, hal yang negatif, pengalaman Mang Yusuf. Kalau hal negatif sih persiapannya, saya waktu itu sampai pernah kram 2 kaki, nggak bisa gerak. Itu secara logiknya kesehatannya ada alasannya? Iya, soalnya kan mungkin saya belum pemanasan dulu kaki, ya kan. Minimal bawa P3K sih itu kan, P3K obat-obatan. Apalagi kalau saya nyaraninnya kan banyak nih yang solo camping. Saya gak nyaranin sih kalau solo camping itu kan, apalagi kalau mau ke gunung yang kayak gitu kan. Bukan soal mistisnya ya, takutnya gitu orang itu kenapa kan gak ada yang nolongin itu kan. Soalnya boleh lah gitu kalau mau solo camping juga, asal kalau gunungnya yang gunung-gunung kecil mah minimal kayak Gunung Putri yang kayak gitu mah boleh lah gitu kan. Soalnya ruang lingkupnya dari sisi kanan kiri juga masih kene ada ini penjaga, ada masih kene warga sama yang camping banyak. Tapi kalau ke gunung-gunung gede gitu kan, kalau sendiri mah saya gak nyaranin sih, lebih bagusnya ya, takutnya gitu kan. Sampai ya pernah banyak juga ya tragedi yang hilang yang kayak gitu kan. Kalian kalau yang mau camping, apalagi nanti nauzubillah jangan sampai ya disasarin lah gitu, apalagi jalurnya itu kan digelapin gitu kan. Tipsnya itu gampang sebenarnya, kalau kalian minimal ada laki-laki bisa adzan aja. Bisa adzan ya. Azan aja. Iya, bisa adzan. Nanti kalau misalnya kita disesatkan itu, kita cukup adzan aja. Karena memang sifatnya para setan itu suka itu ya, suka menyesatkan, menggelapkan, memang kayak gitu dia sifatnya. Tujuannya emang tugasnya itu. Iya, tugasnya itu dia suka iseng dia. Cukup soalnya saya itu nerapin saran kayak gini ke yang lain juga. Nah, teman saya gini kan, iya sih dulu juga saya pernah disesatin, akhirnya saya coba adan, alhamdulillah jalurnya mah cuma di depan sebelum adan mah saya nyari jalur ke kanan ke kiri, balik lagi ke sana lagi gitu kan. Nah, itu dia muter-muter, akhirnya ketika saya adan langsung ketemu jalannya di depan, padahal di depan itu kan dekat gitu kan. Itu aja kisah dari Mang Yusuf yang udah datang sini. Terima kasih banyak, semoga nanti datang lagi ke sini dengan cerita yang lebih menarik lagi ya. Dan terus menginspirasi. Dan teman-teman kalau misalkan ingin bisa juga ya ntar di share nomornya. Boleh. Kalau untuk di bawah sebetulnya di guide ya. Di guide boleh. Ada nama grupnya atau namanya brandnya? Kalau brand sih belum ada ya, berarti lebih ke ini pribadi ya. Pribadi. Kalau misalnya ada yang mau camping, misalnya mau didampingi boleh gitu, atau mau ke gunung mana gitu ya. Boleh nanti ke gunung di mana. share nomornya di di bio-nya ya. Di bawah. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat sobat travelers yang sudah nonton. Jangan lupa tetap dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Bye bye.